tentang hasil pemeringkatan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi tingkat negari tingkat Kabupaten Selatan tahun 2022. 2. Romawi, maksud dan tujuan adalah untuk mengukur tingkat kepatuhan PPID, pelaksana OPD dan kecamatan serta PPD negari di lingkup Pemda Kabupaten Selatan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian tujuan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah 1. Untuk meningkatkan pengolahan informasi dan dokumentasi di lingkup Pemda Kabupaten Selatan. 2. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada perangkat daerah, kecamatan, dan pemerintah negari terhadap kepatuhan keterbukaan informasi publik. 3. Terpublikasinya badan publik yang informatif di lingkup Pemda Kabupaten Selatan. 4. Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkup Pemda Kabupaten Selatan. 3. Romawi, indikator penilaian. 1. Mengumumkan informasi publik. 2. Menyediakan informasi publik. 3. Pelayanan permohonan informasi publik. 4. Pengelolaan informasi dan dokumentasi. 5. Komitmen, koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan konsistensi serta inovasi yang dilaksanakan oleh badan publik. 4. Romawi, waktu pelaksanaan kegiatan pemerintahan ini dilaksanakan mulai dari awal Oktober sampai Desember tahun 2022. 5. Romawi, kategori pemeringkatan 1. Perangkat daerah, tingkat partisipasi 100%. 2. Tingkat kecamatan, partisipasi 100%. Kemudian 3. Pemerintah negari, tingkat partisipasi 81,33%. 5 negari per kecamatan sebagai perwakilan negari yang diutus oleh kecamatan. 6. Romawi, tim penilai, ketua tim Mawadi Roska, sekretaris daerah selaku atasan PPD utama. 2. Wakil ketua kami Junaidi Eskom ME. Anggota 1. Pak Arif Yumardi ST, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. 2. Adrian Tuswandi SH, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. 3. Tiwi Utami SH, Asisten Ahli Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. 7. Romawi, tahapan pemeringkatan pertama diawali dengan bimbingan teknis tentang tahapan penilaian yang dimulai pada tanggal 11 Oktober tahun 2022. 2. Pengisian kuesioner pada tanggal 11 Oktober sampai 28 Oktober. 3. Verifikasi kuesioner dan website dilakukan pada tanggal 31 Oktober sampai 3 November. 4. Pengumuman 5 besar yang masuk nominasi untuk divestasi pada tanggal 4 November 2022. 5. Visitasi kelima besar dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 22 November sampai malam harinya. Kemudian dilaksanakan penghitungan penilaian akhir terhadap monitoring evaluasi badan publik. Ada 3 kategori. Pertama, perangkat daerah 5 besar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. RSUD MZen Painan. 4. Dinas Kesehatan. 5. Dinas Pertanian. Kemudian kategori kecamatan 1. Kecamatan Batang Kapas. 2. Kecamatan Batu Soal. 3. Kecamatan Airpura. 4. Kecamatan Rahul Rana 4 Hulu Tapan. 5. Kecamatan Basa Empek Baletapan. Kemudian yang kategori ketiga 1. Nagari Terata Sungai Lundang. 2. Nagari Bunga Pasang Salido. 3. Nagari Tambang. 4. Nagari Muara Indrapura. 5. Nagari Kubutapan. Visitasi ini merupakan kunjungan lapangan ke badan publik dan verifikasi faktual dokumentasi yang wajib disediakan pada badan publik. 6. Pembahasan dan penetapan hasil pemeringkatan pada tanggal 3 November tahun 2022 ditetapkan badan publik terbaik disertai kualifikasi berdasarkan akumulasi nilai tertinggi. Tahapan akhir menjadi puncak yaitu anugerah pemeringkatan yang dilaksanakan pada saat ini. Kemudian 8. Romawi, kualifikasi pemeringkatan. Pertama, informatif, nilainya 90 sampai 100.
2 menuju informatif 80 sampai 89,9, 3 cukup informatif 55 sampai 79,9, kemudian keempat kurang informatif 40 sampai 54,09, tidak informatif kecil dari 39,9. Penganugerahan diberikan kepada peringkat 1 sampai 5. Pertama, trofi, piagam penghargaan, kemudian uang tunai. 10 Romawi sumber dana dari APBD Kepusatan tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Selatan. 11 penutup, Bapak Ibu Bupati yang kami hormati, hadirin undangan yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Pesisir Selatan, seluruh OPD atas dukungan, dan terima kasih kepada Komisi Informasi Sumatera Barat beserta tim penilai yang telah ditugaskan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat, serta kepada Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Ibu Asisten, seluruh OPD perangkat daerah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pesisir Selatan. Pada kesempatan ini, izinkan pula kami menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam proses pelaksanaan kegiatan ini. Demikian laporan ini kami sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Bupati membuka acara pada kesempatan ini. Demikian, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu hadirin undangan yang kami hormati, untuk rangkaian acara selanjutnya mari kita dengar bersama sambutan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Novel Wiska SIP. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringan salam kita persembahkan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Pak Bupati Pesisir Selatan, Pak Rusmayul Anwar, dalam hal ini sebagai pembina PPID utama di Pesisir Selatan. Kemudian juga Pak atasan PPID, Pak Sekda, Pak Mawardi Roska, yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik secara paripurna di Pesisir Selatan. Kemudian juga PPID utama, Pak Junaidi beserta jajaran yang sudah sedemikian rupa untuk membangun budaya keterbukaan informasi publik di Pesisir Selatan. Kemudian tentu saja yang saya hormati dan saya banggakan PPID pelaksana di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, baik dari OPD, kecamatan maupun juga dari nagari. Kemudian rekan saya, senior-senior saya dari Komisi Informasi Sumatera Barat, hadir Pak Arif Yumardi, Putra Pesisir Selatan, kemudian Bang Adrian Tuswandi, yang Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Bapak Ibu yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, tentu saya mengucapkan selamat kepada Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah melaksanakan pemeringkatan secara internal terkait dengan keterbukaan informasi publik. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di Sumatera, Pesisir Selatan adalah satu-satunya kabupaten yang melaksanakan pemeringkatan secara internal. Beberapa minggu yang lalu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kampar kalau tidak salah, mereka juga akan melaksanakan hal yang sama, dan saya pribadi mengusulkan pada saat itu untuk belajar ke Pesisir Selatan bagaimana melaksanakan pemeringkatan secara internal. Dan ini mungkin patut diapresiasi karena bagaimana komitmen dari
Kabupaten Pesisir Selatan untuk membangun keterbukaan informasi publik sudah sangat baik sekali dan patut diapresiasi. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk keterbukaan informasi publik kepada Bapak Bupati, Pak Rusmayul Anwar, ini mungkin kali yang ke-5 pemeringkatan secara internal, dan sekali lagi ini membuktikan bahwa Pesisir Selatan tetap menjadi kabupaten yang informatif di Sumatera Barat. Dari hasil evaluasi kami tahun ini, saya nggak tahu nomor 1 atau nomor 2. Insya Allah tanggal 12 November Pak Bupati kita akan umumkan, dan juga untuk bocoran Pak Rusmayul Anwar terpilih sebagai penerima Achievement Motivation Person. Kalau tidak salah satu-satunya bupati ya, satu-satunya bupati dan wali kota di Sumatera Barat yang kami berikan penghargaan atas komitmen, atas kepedulian terhadap membangun keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang kedua juga saya ucapkan selamat kepada Nagari Bungo Pasang Salido yang tahun ini juga mendapat penghargaan. Tidak main-main penghargaannya Bapak Ibu, 3 besar desa terinformatif se-Indonesia, yang insya Allah tanggal 8 Desember ini akan diserahkan penghargaannya di Jakarta oleh Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Ketua Komisi Informasi Pusat. Kemudian juga yang saya harapkan dari Pesisir Selatan ini adalah bagaimana membangun budaya keterbukaan informasi publik tersebut benar-benar menjadi budaya organisasi. Artinya ini tidak hanya menjadi rutinitas saja, tidak hanya menjadi kewajiban saja bagi seluruh badan publik, karena bagaimanapun keterbukaan informasi publik adalah prasyarat dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan good governance. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam keterbukaan informasi publik ini saya mencatat ada 4 hal yang paling penting dan alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Pesisir Selatan. Yang pertama terkait dengan regulasi kebijakan. Kita mungkin sudah tahu dan sudah memahami bahwa sangat banyak regulasi yang dihasilkan oleh Kabupaten Pesisir Selatan, baik dalam bentuk peraturan bupati, kemudian juga surat edaran dan lain-lain. Tapi ada satu PR lagi Pak Bupati untuk menguatkannya. Saya harap dan saya menginginkan dan saya mendoakan tahun ini ada perda keterbukaan informasi publik di Pesisir Selatan. Karena hal ini sangat penting sekali untuk mengakomodir aspek-aspek konten lokal atau lokal konten terkait dengan keterbukaan informasi publik. Kemudian yang kedua, hal yang tidak kalah penting adalah ada insentif dan disinsentif dari pimpinan kepada seluruh OPD, kecamatan, bahkan nagari. Hari ini kita sudah melaksanakan itu, ada sifatnya insentif dalam bentuk penghargaan, piala, kemudian sertifikat, dan juga bentuk uang tunai yang sudah dianggarkan di APBD. Kemudian disinsentif, artinya ini mungkin bisa diakomodir nanti di Perda. Apa sanksi bagi OPD atau PPID pelaksana yang tidak melaksanakan keterbukaan informasi publik? Untuk Sumatera Barat, di Perda nomor 27 tahun 2021 itu salah satunya dibunyikan bahwa OPD yang tidak informatif maka akan ada pemotongan anggaran di situ oleh TAPD. Nah, saya mengharapkan ini bisa diakomodir nanti di Perda Keterbukaan Informasi Publik Pesisir Selatan, sehingga seluruh OPD, baik itu OPD mata air maupun OPD air mata, bisa melaksanakan keterbukaan informasi publik secara kafah di Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian juga ada yang selanjutnya adalah ada panis dan reward. Panis artinya seperti yang saya sebutkan tadi, bagaimana OPD ini atau PPID pelaksana yang tidak melaksanakan keterbukaan informasi publik, ada panis dari pimpinan daerah. Dalam hal ini adalah Pak Bupati atau Pak Sekda. Sehingga ada hal yang membuat
motivasi itu muncul kembali, termasuk juga dalam bentuk reward seperti yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah komitmen dari pimpinan daerah terhadap keterbukaan informasi publik. Komitmen ini sangat penting, Bapak Ibu, menurut saya. Bagaimana komitmen Pak Bupati, bagaimana komitmen Pak Sekda selaku atasan PPID untuk terus menggelorakan semangat keterbukaan informasi publik. Sehingga sekali lagi keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi pemanis saja, tapi benar-benar bisa terlaksana, bisa membudaya di masing-masing OPD, masing-masing ASN, sehingga wujud transparansi itu bisa dilaksanakan secara baik dan seluruh informasi bisa terbuka. Dan sekali lagi, fungsi dari keterbukaan informasi publik ini adalah bagaimana membangun citra positif dari pemerintah daerah. Dan terakhir, Bapak Ibu, ini yang penting juga, bahwa segala hal yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, pelanggaran dari keterbukaan informasi publik, sanksinya adalah sanksi pidana. Dan yang menjadi sasaran atau menjadi tersangka ketika keterbukaan informasi publik tidak terlaksana adalah atasan PPID. Dalam hal ini adalah Pak Sekda. Dan sanksi tersebut diberikan kepada Sekda pada saat menjabat ketika ada kasus, ada sengketa yang masuk ke Komisi Informasi, kemudian masuk ke pidana informasi publik, dan tersangkanya adalah Sekda yang menjabat pada saat itu. Di provinsi ini sudah terjadi, Kepala BPN Provinsi Sumatera Barat mungkin sebentar lagi menjadi tersangka akibat dari pelanggaran atau pidana informasi publik. Kita tentu tidak menginginkan hal itu terjadi di pesisir selatan. Dan saya mengharapkan Bapak Ibu PPID pelaksana Kabupaten Pesisir Selatan benar-benar melaksanakan keterbukaan informasi publik. Ketika ada permohonan informasi publik, mohon untuk dikoordinasikan kepada PPID utama sehingga tidak bermuara ke sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada PPD utama, kemudian juga kepada PPID pelaksana Kabupaten Pesisir Selatan yang sebentar lagi akan diberikan penghargaan. Dan sekali lagi ini adalah ujian, ini adalah beban sebenarnya bagaimana mempertahankan keterbukaan informasi publik di Pesisir Selatan. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada salah dan janggal dalam penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Baik Bapak dan Ibu hadirin undangan yang kami hormati, untuk rangkaian acara selanjutnya mari kita dengar bersama sambutan dan arahan Bupati Pesisir Selatan. Kita sambut dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Rusmail Anwar MPJ. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Yang saya hormati Pak Sekretaris Daerah yang hadir pada pagi hari ini, seterusnya Bapak dari komisi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini, pejabat eselon 2, kemudian para camat yang hadir juga, Pak Wali, hadirin yang berbahagia. Pertama sekali bersyukur kepada Allah hari ini bisa hadir bersama-sama di sini dalam kegiatan pemeringkatan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID
Kabupaten Pesisir Selatan. Salam iring salam juga buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia. Pertama sekali kami di Pesisir Selatan pasti bisa senang seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, karena peningkatan ini baru di Sumatera Barat ada di Pesisir Selatan. Kalau sekilas kita mendengar, mungkin itu suatu kebanggaan. Tetapi kalau kita renungkan lebih jauh lagi, mungkin kebanggaan itu akan menghilang. Kenapa demikian? Dengan adanya pemeringkatan, berarti memberitahu kepada kita semua masih ada OPD yang belum melaksanakan keterbukaan di masing-masing OPD yang ada di Pesisir Selatan. Nah, sebenarnya peningkatan yang kita lakukan itu kan untuk memacu OPD lain untuk bisa mengikuti apa yang telah dilakukan oleh perangkat daerah lainnya. Jadi kebanggaannya itu semu, tapi yang memalukannya jauh lebih meresap di sanubari sebenarnya. Nah, untuk itu kita berharap tidak ada lagi ke depan OPD yang menutup diri terhadap semua informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau semua kita sudah melakukan keterbukaan seperti itu, insya Allah tidak akan ada lagi peningkatan itu. Jadi secara keseluruhan di Pesisir Selatan itu keterbukaan betul-betul telah dapat terimplementasikan secara nyata. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, keterbukaan ini adalah tuntutan. Tuntutannya bukan hanya tuntutan masyarakat, tetapi dari tuntutan zaman juga. Nah, ini kita harapkan semua kita, rekan-rekan di OPD, Pak Camat dan para wali, juga bisa melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh. Artinya, sebenarnya ini adalah proses masa lalu yang sangat berkesan sekali tentang ketidakpercayaan. Ya, mungkin Pak Ketua, Pak Sekda, dan kita semua tahu bagaimana tertutupnya di zaman-zaman sebelumnya. Di euforia reformasi itu salah satu meminta hal yang seperti ini. Kalau bisa kita katakan, selaku penyelenggara negara, bahasa klisenya itu kan melayani daripada masyarakat. Tapi sesungguhnya kalau saya berpikir tidaklah seperti itu. Artinya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, tetapi kepercayaan itu masyarakat sendiri tidak mau melepas begitu saja. Harus ada pertanggungjawaban kembali terhadap semua kepercayaan yang telah diserahkan kepada kita itu. Karena kita adalah orang-orang yang tidak dipercaya, maka mereka menuntut apa yang telah mereka amanahkan untuk kita kerjakan itu, tolong diberitahu mereka kembali. Kenapa demikian? Ya mungkin karena ketidakpercayaan tadi. Nah, untuk itu Pak Ibu, rekan-rekan semua yang ada di OPD sampai ke wali negari, tolong dipahami betul azas pendelegasian ini. Kemudian, untuk kelancaran tugas-tugas pemerintahan, semakin terbuka setiap OPD, wali negara ataupun camat, maka kita yakin apapun yang kita inginkan di Pesisir Selatan itu akan ada percepatan-percepatan yang bisa kita munculkan dan bisa kita raih. Karena begitu keterbukaan itu bisa diakses oleh semua pihak, otomatis dan pasti sekali sense of belonging-nya mereka miliki.
ketika sense of belonging mereka miliki, maka sense of participation pasti muncul dengan seketika itu. Maka keinginan-keinginan apapun untuk perbaikan ke depan di Pesisir Selatan ini yang membutuhkan kerjasama dan pelibatan langsung, maka dukungan itu akan kita peroleh secara optimal sekali. Nah, ini yang harus kita sadari sesungguhnya secara bersama-sama. Jadi artinya ketika keberadaan kita di satu EPD itu mengambil beberapa kebijakan itu harus berpihak kepada rakyat, tetapi juga mereka harus mampu mengakses apa yang akan kita berikan kepada mereka itu nanti. Tidak hanya berselimut berputar-putar dalam kain sarung seperti itu. Nah, kalau misalnya keterbukaan itu tidak kita permudah aksesnya, maka berbagai tanda tanya, berbagai rasa curiga selalu saja menghantui pikiran-pikiran masyarakat yang ada di daerah kita. Nah, untuk itu saya tidak pernah bosan-bosannya menyampaikan kepada kita semua bahwa apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sampaikan apa adanya. Tidak perlu yang harus kita sembunyi-sembunyikan lagi, terutama mengenai kegiatan-kegiatan yang menyangkut ada nilai-nilai finansial di dalamnya. Termasuk proyek-proyek itu tidak harus disembunyi-sembunyikan lagi. Tidak ada pembicaraan-pembicaraan di belakang layar yang harus disembunyikan lagi. Nah, untuk itu saya tidak bosan-bosan mengajak rekan-rekan semua untuk bisa menempatkan diri, menempatkan OPD-nya pada posisi yang seperti itu. Tapi kalau belum bisa kita laksanakan, mungkin pemeringkatan ini akan berlanjut. Nah, bagi OPD-OPD yang tidak mendapat peringkat, ini kan bikin malu OPD itu sendiri. Nah, agar tidak ada orang-orang yang merasa dipermalukan dalam hal keterbukaan informasi ini, maka marilah secara bersama-sama kita memberikan akses kepada siapapun yang membutuhkan beberapa informasi tentang kegiatan-kegiatan, tentang layanan-layanan, tentang kebijakan-kebijakan yang akan dilahirkan di beberapa OPD-OPD yang ada di Pesisir Selatan itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ke depan kita tidak berhenti di sini. Pak Junedi, mudah-mudahan tahun besok tidak ada lagi yang di peringkat-peringkat karena semua kita sudah kalau sekarang okelah 5 tahun terakhir itu untuk bisa memotivasi kawan-kawan yang belum mendapat peringkat itu. Tapi 5 tahun itu sudah satu priorisasi kepala daerah, presiden dan anggota dewan sudah cukup lama itu. Nah, jadi mudah-mudahan tahun ke-6 besok tidak ada lagi itu Pak Ketua peringkatan-peringkatannya. Kami setuju saja semua OPD sudah bisa memberi akses untuk semua pelayanan kepada masyarakat yang ada di Pesisir Selatan ini, termasuk semua informasi-informasi yang dibutuhkan. Apakah yang utama sekali pasti yang menyangkut soal-soal material ini, karena kecurigaan itu selalu muncul dari hal-hal seperti ini, mungkin karena budaya warisan Belanda yang susah dihapuskan itu. Nah, jadi kalau misalnya kita semua sepakat menghapus warisan itu, maka butuh tekad kebersamaan bagaimana hal-hal yang sangat merugikan itu bisa secara perlahan kita kurangi dari sekarang. Semoga saja dengan semua kemudahan informasi, dengan semua keterbukaan yang akan kita sepakati ke depan nantinya, dukungan masyarakat Pesisir Selatan untuk semua kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah mudah-mudahan mendapat dukungan yang maksimal ke depannya. Kita bisa menyaksikan Bapak Ibu, kita harus bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Kenapa jalan Sago itu ada yang berbelok-belok, jalannya lurus, tapi ada yang diaspal, ada yang tidak. Ya, karena dukungan daripada masyarakat itu yang belum kita dapatkan. Dukungan masyarakat itu tidak kita dapatkan, mungkin karena ada hal-hal yang masih tersembunyi di dalam kebijakan anggaran, pembebasan lahan kah, pengaspalankah, dan segala macamnya itu.
Nah, mudah-mudahan ke depan tidak kita temukan lagi hal-hal yang seperti itu apabila kita bisa mempermudah akses informasi dan keterbukaan itu kepada masyarakat. Dan Bapak Ibu ingat semuanya itu bahwa semua kita ya berada untuk melayani masyarakat, bukan hanya sebatas melayani itu, tetapi juga melayani semua kebutuhan informasi. Karena pada saat ini yang sangat berharga itu kan informasinya. Nah, untuk itu mari bersama Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita bisa menyatukan tekad untuk bisa menggeser paradigma ini, merubah beberapa perilaku yang mungkin tidak dikehendaki oleh sebagian besar masyarakat kita dalam hal pelayanan dan dalam hal pemberian informasi. Semoga ini menjadi refleksi kita bersama. Mudah-mudahan dengan refleksi itu kita punya satu tekad yang sama juga, bagaimana ke depan kita harus lebih baik dari kondisi saat ini. Tidak ada peningkatan lagi, semua OPD sudah melaksanakan keterbukaan itu secara nyata di tahun-tahun mendatang. Terima kasih kepada Komisi Informasi, terima kasih kepada semua dukungan kawan-kawan yang telah hadir dalam acara ini, dan terima kasih juga kepada OPD-OPD yang akan mendapat apresiasi nantinya dalam pencapaian pemeringkatan itu sendiri. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan arahan Bapak Bupati Pesisir Selatan bersama kita pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu, terlebih dahulu kami persilakan untuk dapat menikmati hidangan snack yang telah kami sediakan. Hadirin undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita dengar dan saksikan bersama siapa yang akan menjadi peringkat 5 terbaik pada pemeringkatan PPID Pelaksana dan PPID Nagari tingkat Kabupaten Pesisir Selatan kategori perangkat daerah, kecamatan, dan pemerintahan nagari. Untuk itu akan kita saksikan terlebih dahulu, inilah pemutaran video rangkaian tahapan pemeringkatan PPID Pelaksana dan PPID Nagari tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022. Selamat menyaksikan.
kita saksikan bersama tim penilai melaksanakan kunjungan di perangkat daerah, di kantor camat serta pemerintahan nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa atas partisipasi kepada seluruh tim penilai pemeringkatan PPID Pelaksana dan PPID Nagari tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022. Baik Bapak dan Ibu hadirin undangan yang kami hormati, acara yang kita tunggu-tunggu yaitu pengumuman sekaligus penyerahan hadiah kepada pemenang penganugerahan pemeringkatan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana PPID Nagari dan PPID Pelaksana tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022. Kategori perangkat daerah, kategori kecamatan, dan kategori pemerintahan nagari. Baik, kami informasikan sebelumnya kepada nama perangkat daerah, camat, dan nagari yang akan kami sebutkan untuk dapat menempati tempat di depan. Penganugerahan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana dan PPID Nagari tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022. Kategori perangkat daerah terbaik 5 diraih oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Total nilai keseluruhan 83,22 dengan kualifikasi menuju informatif. Saya persilakan untuk dapat menempati tempat di depan Kepala Dinas Pertanian. Selanjutnya, kategori perangkat daerah terbaik 4 diraih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan total nilai 86,16 dengan kualifikasi menuju informatif. Dan selanjutnya terbaik 3 diraih oleh RSUD Dr. M. Zain Painan. Total nilai 90,13 dengan kualifikasi informatif. Dan terbaik kedua diraih oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. Total nilai 95,07 dengan kualifikasi informatif. Dan terbaik pertama, kategori perangkat daerah diraih oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan total nilai 96,05 dengan kualifikasi informatif. Selanjutnya, kategori kecamatan terbaik 5 diraih oleh Kecamatan Batang Kapas, total nilai 75, kualifikasi cukup informatif. Kepada Bapak Camat, kami persilakan untuk dapat menempati tempat di depan. Selanjutnya terbaik keempat, kategori kecamatan diraih oleh Kecamatan Pancung Soal dengan total nilai 75,14
dengan kualifikasi cukup informatif. Dan selanjutnya, Kecamatan terbaik 3 diraih oleh Kecamatan Basa Ampe Balai Tapan, total nilai 79,65 dengan kualifikasi cukup informatif. Dan selanjutnya, terbaik kedua diraih oleh Kecamatan Ranah Ampe Hulu Tapan dengan total nilai 87,43 dengan kualifikasi menuju informatif. Dan terbaik pertama kategori kecamatan diraih oleh Kecamatan Air Pura dengan total nilai 90,18 kualifikasi informatif. Dan selanjutnya akan kami umumkan kategori pemerintahan nagari. Terbaik 5 diraih oleh Nagari Muara Indrapura dengan total nilai 88,90 dengan kualifikasi menuju informatif. Selanjutnya, terbaik 4 kategori pemerintahan nagari diraih oleh Nagari Kubu Tapan dengan total nilai 89,54 kualifikasi menuju informatif. Dan selanjutnya, terbaik 3 kategori pemerintahan nagari diraih oleh Nagari Tambang dengan total nilai 91,51 dengan kualifikasi informatif. Dan terbaik kedua diraih oleh Nagari Tarata Sungai Lundang dengan total nilai 92,12 dengan kualifikasi informatif. Dan terbaik ke-1, terbaik pertama kategori pemerintahan nagari diraih oleh Nagari Bunga Pasang Salido dengan total nilai 95,34 dengan kualifikasi informatif. Terlebih dahulu kita beri aplaus yang luar biasa kepada seluruh perangkat daerah, kecamatan dan pemerintahan nagari. Berkenan dengan hormat kepada Bapak Bupati Pesisir Selatan didampingi Bapak Sekda, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat beserta Bapak dan Ibu tim penilai PPID pelaksana dan nagari tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat menyerahkan hadiah kepada pemenang PPID pelaksana dan PPID nagari tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022. Yang mana terbaik satu nantinya akan memperoleh trofi, piagam, dan uang tunai sebesar Rp3.500.000. Terbaik kedua mendapatkan trofi, piagam, dan uang tunai sebesar Rp3 juta. Dan terbaik ketiga mendapatkan trofi, piagam, dan uang tunai sebesar Rp2.500.000. Dan terbaik keempat meraih uang tunai sebesar Rp1.250.000. Dan terbaik kelima meraih piagam serta uang tunai sebesar Rp750.000. Baik, kita saksikan Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia
Bapak Bupati Pesisir Selatan didampingi Bapak Sekretaris Daerah, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Bapak dan Ibu tim penilai pemeringkatan PPID pelaksana, dan Bapak dan Ibu asisten staf ahli juga mendampingi Bapak Bupati menyerahkan hadiah kepada pemenang penganugerahan pemeringkatan PPID pelaksana dan PPID Nagari tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022. Dan kembali kita beri apresiasi yang sangat luar biasa kepada peraih pertama kategori perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Kategori kecamatan diraih oleh Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan, dan kategori pemerintahan Nagari diraih oleh Nagari Bunga Pasang Salido Kabupaten Pesisir Selatan. Baik, kami persilakan kepada penerima penghargaan. Boleh kita maju ke depan, mohon izin kita posisi. Pak, mohon izin kita maju ke depan. Baik, posisi yang sudah menerima di pas di tengah-tengah barisan. Baik, terima kasih. Masih kita saksikan bersama Bapak Bupati Pesisir Selatan menyerahkan kepada pemeringkat 5 terbaik pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. Mohon izin posisi di kotak. Pak, izin di kotaknya. Boleh kita kosongkan posisi tengah? Boleh kita kosongkan posisi tengah untuk foto bersama? Baik, kita kosongkan di tengah untuk pelaksanaan foto bersama. Iya, baik. Baik, berkenan dengan hormat Bapak Bupati didampingi Bapak Sekda, Ketua Komisi beserta tim penilai, Bapak dan Ibu asisten staf ahli Kepala Dinas Kominfo untuk dapat melaksanakan foto bersama dengan penerima pemeringkatan 5 terbaik PPID pelaksana dan PPID Nagari tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022. Berkenan kepada fotografer untuk dapat mengatur posisi terlebih dahulu. Kami persilakan untuk pelaksanaan foto bersama. Boleh diangkat piagam yang luar biasanya Bapak dan Ibu. Iya, diperlihatkan kepada Bapak dan Ibu hadirin yang hadir di ruangan ini. Inilah 5 terbaik kategori perangkat daerah, kategori kecamatan, dan kategori pemerintahan Nagari yang telah memperoleh penganugerahan PPID pelaksana dan PPID Nagari tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022. Mana tepuk tangan yang luar biasa? Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Bupati. Kami persilakan kembali ke tempat. Kepada Bapak dan Ibu penerima penghargaan juga kami persilakan kembali ke tempat. Luar biasa. Selamat kepada seluruh pemeringkatan PPID kategori perangkat daerah, kategori kecamatan, dan kategori Nagari. Baik, hadirin yang berbahagia, dengan telah kita saksikan bersama pengumuman serta penyerahan hadiah secara langsung oleh Bapak Bupati Pesisir Selatan, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara penganugerahan pemeringkatan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
Pelaksana dan PPID Nagari tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022. Kami atas nama panitia beserta unsur yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam rangkaian acara kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mainkan musiknya? Baik, kami informasikan untuk pengambilan uang tunai, hadiah uang tunai boleh diambil di meja panitia kami di tempat sumber suara. Boleh nanti diinformasikan atau menghubungi Ibu Sylvia Permatasari. Musik.